Gue mau spill ke kalian gimana cara kita di Mea bikin satu toko yang tadinya masih belum ada apa-apa bisa pecah telur, dan produk yang di launchingnya cukup berhasil sih. Oke, gue tahu nih buat banyak teman-teman di Shopee, lu pasti kan banyak yang ngalamin kan, sering kayak udah ngupload barang yang laku kagak ada gitu kan, terus udah gitu mau bikin produk baru, bikin produk udah lama mikirnya segala macam, terus pas di launching kok nggak sesuai harapan gitu kan, viewersnya nggak ada, trafficnya nggak ada, dan segala macam. Nah, ini gue mau kasih satu studi kasus dari salah satu toko, salah satu produk yang kita memang ada kerjasama di situ gitu kan. Gue mau kasih lihat ke kalian gimana caranya, dan ya akhirnya kayak gimana nih hasilnya ya. Oke, nah tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe-nya dan lo aktifin loncengnya, jadi lo nggak ketinggalan berbagai info penting tentang gimana cara jadi kaya. Ya oke, yuk kita mulai. Jadi gini, satu brand yang gue mau bahas, gue studi kasus ya, mungkin bisa dibilang belum brand lah ya. Ini salah satu toko gitu ya. Nah ini jadi produknya yang dijualnya adalah tas. Sebenarnya tas ini itu, nah gue mau kasih lihat ke kalian langsung nih ya. Nah ini lo lihat datanya. Jadi gini, traffic mingguan mereka penjualan itu adalah 0, pesanan 0, pengunjung ya lo lihat deh nih 11 gitu ya. Nih gue kasih lihat 3 minggu sebelum kita melakukan ya. November, pengunjung 11. November 25 sampai tanggal 1, pengunjung 9. Terus kayak awal Desember nih, tanggal 2 sampai tanggal 8, pengunjung 18. Sedih? Iya. Nasibnya sama kayak toko kalian? Betul. Produknya kayak gimana? Produknya sih kalau dibilang lumayan oke, lumayan lah ya. Tapi kan banyak orang juga bilang kayak gitu. Nah yang jadi masalah adalah produknya. Sebenarnya kalau waktu awal kita nanganin produk ini, jujur, jadi yang bikinnya itu kayak produknya itu dia bikin banyak gitu kan, seleranya gayanya emak-emak banget, terus gaya produknya itu semua dibikin tuh nama brand dan tanpa nama fungsi dan tanpa keyword yang terikat gitu ya. Kita di sini ada kerjasama, jadi kita bantuin foto videonya segala macam, kita yang bikin ya, foto produknya agak bagus tapi kayak judulnya semua enggak banget ya. Gitu ya, dia bikin jangan biar branding ya, oke sih biar branding, tapi kan nggak laku gitu kan. Masalahnya yang penting adalah buat laku, bener nggak? Ya kan? Nah, dari sini apa yang kita lakuin? Jadi waktu itu kita fokus. Jadi seperti gue sempat bilang ya, kalian kalau pernah lihat video YouTube gue sempat bilang kita nemu nih satu pola buat si produk itu biar hidupnya di e-commerce lebih bagus. Gitu. Jadi kita cuma kayak kasih treatment seminggu gitu ya, sampai 2 minggu. Setelah itu ya mereka bisa jalan sendiri. Tinggal terusannya kan kalian bisa terusin apa enggak gitu aja. Gitu, bener nggak? Nah, terus lanjutannya adalah kita mulai nih. Nah, kita mulai. Dan ketika kita mulai, nah apa yang kita lakuin? Jadi dari satu produk ini, pertama kita coba iklan. Jadi treatment kita lakuin banyak. Intinya adalah ketika produk ini dibikin, jadi dari awal di launching, jadi awal di launching itu diupload ya, itu tuh semua harus serentak. Jadi kayak gambar, video, segala macam video udah oke, materi sudah oke, dan di hari itu juga kita udah harus langsung jalan, iklannya jalan, trafficnya jalan, dan kita juga udah punya target waktu itu. Kita cari penjualan di luar, dan penjual itu harus masuk besok Shopee. Kenapa? Karena gini, kalau kita nggak kayak gitu, ternyata kita nggak ngasih tahu sinyal ke Shopee kalau ini produk bagus. Kebayang nggak? Jadi treatment ini kita cuma jalanin kurang lebih seminggu, 9 harian. Setelah itu dia ternyata nggak pasnya masih ada. Nanti gue mau kasih lihat ke kalian gitu ya. Jadi itu rahasianya nih ya. Jadi begitu upload harus udah ada transaksinya gitu, harus ada tractionnya gitu ya. Meskipun tractionnya kita dapat di awal, ya kan ketika lo ngupload produk di Shopee belum tentu langsung muncul ya, bener nggak? Enggak, jadi memang lu dapat order dari mana ya? Lu dapat order dari IG, dari mana, minta orang suruh check out di Shopee gitu loh. Paksain seperti itu, usahain seperti itu, adalah salah satu rahasia pentingnya. Dan ini yang kita lakuin gitu ya. Nah, ketika kita lakuin kayak gini gitu ya, nah hasilnya kayak gimana? Nah, kalian lihat ini dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Trenet! Wah, penjualan yang tadinya 0 langsung 6 juta. Order 19 ada cancel 2 lagi, dalam arti emang bego nih ya. Yang dan lu tau gak ini kenapa ini ya, ternyata gue baru tahu juga, karena ternyata waktu itu kan si buyernya itu milih jasa pengiriman segala macam, terus versi yang ngirim jasa pengirimannya jauh banget, jadi kita nggak kerjain ya. Sampai akhirnya gue sempat bilang, lu tau gak ya, ini kita lagi ngerjain kayak gini, kita lagi bikin si ini lo biar ada traction gitu ya. Gue mah, lu tau gak aturan di Shopee itu ketat, jadi gue gak mau tahu lu mau bilang jauh kek, lu mau bilang hujan kek, mau ada orang sakit kek, mau diinfus kek, mau diopname kek, lu ada order pokoknya kirimin hari yang itu juga. Kalau enggak, ini toko lo gue jamin, gue bakal bilang gue jamin gitu ya, ketika kita kenceng kayak gini itu bukannya naik tapi toko lo tutup. Kenapa? Karena lo kena pelanggaran.
lu kena pembatasan, kena penalti, udah lu nggak bisa apa-apa dah. Gitu. Gue sampai bilang kayak gitu. Gitu ya. Tinggal konversi, oke. Pengunjung kalian lihat ini naik banyak banget, dan apa yang dilakuin sebenarnya banyak sih. Satu, share linknya cukup banyak. Kedua, iklan. Dan tapi yang jujur ya, ketika kita coba iklanin, ini itu ada sesuatu yang ajib. Jadi gini, produk utamanya, produk yang kita jual ini, kata kunci utamanya adalah ketika kita cari ini tas emak-emak, gitu ya. Tapi ketika dicari nih, keyword-keywordnya udah di bid segala macam, dia nongol aja nggak. Jadi kayak pertama iklan tuh kayak digigit aja nggak gitu ya, sampai tim ads gue juga sampai, wah kok gila nih, ini produk entah nggak tahu gimana ya, entah karena mungkin nggak pernah ini jalan, jadi sama Shopee nggak recognize gitu. Terus produknya cari di kata kunci mana pun nggak nongol gitu. Jadi kayak, wah ini harus gimana nih gitu kan. Dan kita jujur banyak ngelakuin riset di situ, riset dan testing di situ. Cuman untuk yang ini mungkin gue nggak bisa spill lebih detail gitu. Tapi kita banyak ngelakuin riset dan testing, dan akhirnya muncul ketika dicari. Gue cukup senang tuh, karena udah di hari ketiga itu udah muncul ketika dicari. Dan ketika dicari dari banyak device muncul. Dan karena gini, lu bayangin ya logikanya, kalau dia muncul aja nggak, gimana caranya dia mau laku, bener gak? Kan nggak mungkin dong, bener nggak? Memang sih udah disiapin budget, tapi budgetnya dimakan aja, gimana mau jalan gitu kan. Dan akhirnya itu di hari ke berapa ya, hari ketiga, hari keempat kita lakuin seperti itu. Hari keempat, kelima, keenam tuh udah jauh lebih smooth. Jadi kayak di hari 1, 2, 3 kita masih bawa order dari luar ke Shopee. Hari keempat, kelima, keenam, nah mulai nih manggil gitu ya, mungkin udah mulai banyak yang itu chart. Kan kita lihat yang itu chart, kita perhatiin banget datanya, itu chartnya udah ada, udah gitu check outnya udah ada gitu kan. Nah, dan ini kan kita treatment seminggu ya, berarti dari tanggal 9 sampai ke 15. Gue memang jalannya dari Senin ke ini. Di tanggal 16, nah ini memang turun, omsetnya memang turun, tapi ordernya masih cukup bertahan. Cancelnya ada lagi, memang luar biasa yang satu ini, toko ini ya. Gue juga bingung ya, sampai gue bilang, lu gimana sih, lu cancel mulu, kata gue. Cancel mulu bahaya nih. Tingkat konversi memang menurun gitu ya, total pengunjung, tapi bisa tetap bahkan lebih ada dari sebelumnya. Ini kita udah mulai lepas, ini udah mulai ngalir. Dan di sini kita bisa lihat kayak, ternyata yang kayak gini tuh bisa lebih efektif nih. Nah, terus gimana dengan berikutnya ya? Berikutnya sebenarnya kita udah nggak tahu nih, karena kan kita cuma megang seminggu. Minggu kedua kita masih pantengin, minggu ketiga, keempat udah balik ke si tokonya gitu, balik ke si ownernya. Nah, gue kagak tahu dia ngelakuinnya seperti apa. Tapi secara efek gue lihat itu tuh ada, gitu kan. Tinggal lo bisa jalanin gak nih, lo bisa pantengin gak nih, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau bisa dijalanin, bisa dipantengin, berarti dengan cara seperti ini lo bisa ngasih sinyal ke Shopee kalau, toko gue ini bagus lo ya, toko gue ini bisa lu prioritasin lo ya, toko gue ini kalian bisa promosiin lo ya. Nah, jadi dengan kayak gitu, produk kalian nasibnya itu bakal lebih bagus dan efeknya bisa lebih banyak gitu. Jadi itu beberapa hal tentang studi kasus tentang launching produk ini. Nah, sebenarnya ini cuma gitu doang cukup nggak sih? Sebenarnya nggak juga sih. Kalau misalnya mau lebih bagus, kita bisa gabungin dengan beberapa hal. Misalnya kayak gini, nih Mia, kita lihat nih, ada kebutuhan tentang banyak orang yang pengen di-launchingin produknya, pengen masuk, mulai diliput sama media segala macam biar dapat lebih kencang. Nah, kita ada buat seperti itu juga. Jadi, misalnya nih, kalian kalian punya produk itu pengen langsung masuk di Shopee, masuk di TikTok, masuk di mana, dan jauh lebih efektif lagi misalnya kalau langsung ada ratusan influencer, mungkin meskipun mesnya kecil ya, lu jangan ngarep yang gede kalau produk baru mah, kecuali kalau budget lu miliaran. Kalau budgetnya cuma jutaan, puluhan juta, modal yang kecil aja, yang kecil tapi ratusan yang nge-up produk tersebut. Nah, itu bakal bikin produk kalian lebih gampang buat laku gitu ya. Kenapa? Karena studi kasus dari yang gue alamin aja ya, 2 produk yang gue bikin, ini TikTok Shop, ini buku harga 350.000, ini planner harga 200 ribuan. Jadi ini harga cukup mahal, harga tinggi, tidak bersaing sebenarnya. Tapi karena kalau kalian lihat tentang planner affiliate 2025, cari di TikTok atau lu cari tentang buku affiliate academy, itu lu bakal lihat nemuin ratusan, bahkan mungkin udah ribuan orang yang bikin videonya. Dan dari ribuan orang itu bikin ternyata penjualan kita juga cukup bagus. Jadi itu dia tadi beberapa hal yang bisa dilakuin buat cepat pecah telur atau nge-launching produk lu biar lebih gampang dikenal. Buat kalian nih yang misalnya gue kebayang lu mau ngelakuin tapi lu gak punya tim, lu bisa kerja sama kita karena kita punya tim buat ngelakuin itu. Maka setelah itu beres, kita bisa kasih report detail tentang apa yang harus lu lakuin nextnya supaya produk lu ini benar-benar ngasilin ya. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan, lu bisa tulis di komen, ntar gue bakal bikin jawabannya di Q&A. Like juga video ini dan kirim ke teman-teman lu yang lain.